Halo teman-teman, jumpa lagi kita di pelajaran kita matematika. Kita akan bahas aturan rantai dan turunan tingkat tinggi. Tentunya masih dalam konteks turunan, melanjutkan yang kemarin ya, yang minggu-minggu yang lalu karena kemarin libur. Oke, langsung aja saya akan jelaskan secara singkat, padat, dan mudah-mudahan jelas. Yang pertama ada aturan rantai. Di situ ada definisinya. Bila fungsi fx, a, dan seterusnya merupakan sembarang fungsi dengan variabel x dan n sembarang bilangan rasional kecuali 0, maka turunan fungsi fx adalah f aksen x sama dengan itu. Panjang banget, maka kalian cukup lihat yang tidak saya baca barusan, yang saya kotak ini. Nah, yang atas itu adalah fungsinya ya, fx sama dengan a kali ux pangkat n. Kemudian yang bawah itu aksen x sama dengan n kali a ux pangkat n min 1 dikalikan u aksen x. Oke, jadi sebenarnya aturan rantai ini adalah ada fungsi di dalam fungsi, kayak gitu, kayak komposisi fungsi ya. Biar lebih jelas lah, langsung ke soal aja. Contoh yang pertama, fx sama dengan 5 kali 4x min 2 dipangkatkan 3. Nah, di sini a ini adalah 5, kemudian ux nya adalah 4x min 2, n nya adalah 3. Oke, paham kan? Kita akan cari turunannya. Jadi f aksen x itu adalah pangkatnya turun ke depan seperti turunan biasa itu, pangkat diturunkan ke depan dikalikan dengan bilangannya. Kemudian ini tetap pangkatnya aja yang dikurangi, lalu dikalikan dengan 4 ini didapat dari mana? 4 adalah turunan yang di dalam kurung ini ya, turunan yang di dalam kurung ini. Kesalahan yang sering terjadi itu adalah di sini kalian juga menurunkan, jadi menjadi 3 kali 5 kali 4 dipangkatkan 2, padahal seharusnya nggak gitu. Padahal seharusnya 4-nya itu di sini, yang di sini tetap aja cuma pangkatnya aja yang dikurangi 1. Oke, paham nggak ya? Mudah-mudahan paham. Next, jadi itu 3 kali 5 dikalikan jadi 15, 4-nya biarin, mau dikalikan juga boleh, jadinya 60 kali 4x min 2 dikuadratin. Jawab sampai sini bener, udah bener. Tapi kalau pilihan ganda dan jawabannya nggak ada, kalian perlu jabarin 4x min 2 dikuadratin itu jadinya berapa. Oh, jadinya 16x kuadrat min 16x plus 4. Ternyata masih nggak ada bilangan 60, maka 60 nya dikalikan, pelangi 60 kali 16, 60 kali min 16 kali 4 juga. Hasilnya adalah 960x kuadrat dan seterusnya. Jadi ini adalah pilihan. Kalau kalian mengerjakan soal urean, jawab sampai di sini aja udah bener. Next, contoh yang kedua. Di sini ada 2x min 6 dibagi 4x plus 5 dipangkatkan 8. Kalau kayak gini, ini artinya yang atas pangkat 8, yang bawah juga pangkat 8. Supaya menyingkat, maka ini dikasih kurung terus dipangkatin 8 sebenarnya. Oke? Nah, kalian jangan buru-buru untuk memasukkan ke rumus, nanti kalian akan bingung sendiri. Kalian perlu mengidentifikasi soalnya dulu. Di sini A-nya berapa? Karena tidak ada, kita anggap 1. UX-nya apa? UX-nya adalah semua yang di dalam kurung ini. Jadi 2x min 6 per 4x plus 5. Kemudian N-nya 8. Oke. Nah, kalau kalian lihat rumusnya, itu di sini N, A, UX sudah ada, N-1 gampang. Ada U aksen X, berarti kan ada turunan yang di dalam kurung. Turunan di dalam kurung ini harus kalian cari dulu. Kalau bentuknya tidak sesimpel kayak yang contoh yang pertama ini. So, kalian cari dulu UX-nya adalah itu 2x min 6 bar per 4x plus 5. Aksen x nya berarti 2 kali 4x plus 5 min 2x min 6 kali 4
dibagi 4x plus 5 dikuadratin. Kok bisa ya? Bisa aja, kalian ingat aja rumus F sama dengan U per V, maka F aksen adalah U aksen V min UV aksen per V kuadrat. Ya, itu rumus yang perlu diingat. Selain yang perkalian kemarin kan udah pembagian juga, maka itu diingat-ingat. Nah, kalau sudah ingat, kita tinggal masukin aja ini, dikaliin, dioperasiin ya. 8x plus 10 min 8x min 24. Ini perkalian pelangi ya, 4 kali 2 4 kali 6, jadinya ini. Terus yang bawah tinggal dikuadratin aja. Di sini saya biarin aja, enggak saya kuadratin karena supaya nanti bisa nyambung sama soalnya. Oke, jadi kalau U aksen X nya udah ketemu, kita tinggal masukkan ke rumusnya. Oke, F aksen X adalah 8 karena N nya 8 dikali A1, enggak perlu ditulis. UX biarin aja, enggak usah diturunin dulu. UX pangkat 7 N-1 ya. Kemudian baru dikalikan dengan tadi. Ini 34 per ini adalah U aksen atau turunannya yang di dalam sini. Kalian ngerjain sampai di sini udah bener kalau itu pilihan. Kalau itu adalah urean ya. Tapi kalau pilihan ganda kalian perlu mencari, bisa ini, bisa ini. Ini 34 kali 8 272, oke. Terus ini tadi yang aku bilang 2x min 6 pangkat 7 dipisah sama 4x plus 5 pangkat 7 dipisah, supaya 4x plus 5 pangkat 7 ini bisa dioperasiin sama ini. Nanti hasilnya menjadi 4x plus 5 pangkat 9. Perkalian pangkat itu ditambah. Sampai sini paham? Mudah-mudahan paham ya. Kalau belum paham silahkan upgrade RAM kalian supaya lebih cepat nyantolnya, tidak terlalu lambat gitu. Next, saya punya latihan. Ya, habis ini saya jelasin. Nanti silahkan diupload nomor 1, 3, sama 4 aja. Tapi saya mau jelasin 1 sampai 5 dulu supaya kalian lebih paham ya. Nomor 1 itu gampang kayak contoh yang tadi, hanya anggap aja 1 kayak gitu. Kemudian nomor 2 juga hanya 1. Kalau akar berarti kan dipangkatkan dengan setengah ya, bukan negatif 1. Oh, negatif berapa Bu? Tapi akar kayak gitu itu artinya 3x min 6 dipangkatin setengah, jangan lupa kurungnya. Kemudian nomor 3 2x min 3 dikali akar 4x min 5, itu adalah dua fungsi ya. Jadi UV kemarin kalian udah tahu F X sama dengan UV, maka F aksen X adalah U aksen V ditambah V aksen U. Yang nomor 4 adalah Fx sama dengan 2x min 3 per akar itu adalah U per V, maka F aksennya adalah U aksen V dikurangi V aksen U dibagi dengan V kuadrat. Yang nomor 5 itu kayak contoh tadi. Kalau tadi itu pangkat 8, kalau ini adalah pangkat setengah. Oke, supaya kalian tidak terlalu terbebani terus tidak terlambat nguploadnya, silahkan diupload nomor 1, 3, sama 4 aja. Oke, next. Yang kedua materi kita adalah turunan tingkat tinggi. Ini sebenarnya adalah modul yang saya bikin PowerPoint kemudian saya video supaya kalian lebih paham gitu. Kalau kalian cuma baca modul mungkin akan ada yang kurang gitu, atau bahkan mungkin kurang paham, tidak paham maksudnya kayak gimana, atau malah mungkin muter-muter, otaknya semakin muter-muter. Jadi di sini saya berusaha membantu kalian untuk lebih memahaminya secara gampang gitu. Oke, turunan tingkat tinggi itu adalah turunan fungsi yang lebih dari 1 kali, itu disebut turunan tingkat tinggi. Dah, itu aja. Maksudnya gimana? Ya punya turunan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ke 100, ke 1000, ke 1 juta, dan seterusnya. Oke, maka dinotasikan dengan F aksen X. Turunan kedua ya F double aksen, turunan ketiga ya F triple aksen, turunan keempat ya F apa itu aksen, oke, dan seterusnya.
Ya itu hanya notasi, jadi turunan tingkat tinggi itu sesimpel itu sebenarnya maksudnya. Langsung aja ke contoh biar kalian paham. Ini adalah contoh yang sederhana. Fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 3x kuadrat ditambah 2. Maka turunan pertama berapa, turunan kedua berapa, turunan ketiga berapa, turunan keempat berapa, ayo. Oke, turunan pertama adalah 3x kuadrat min 6x. Gampang ya, kayak contoh yang kemarin, tinggal diturunin satu-satu. Keduanya turunin lagi, 3x kuadrat min 6x diturunin jadi 6x min 6. Turunan ketiga 6x min 6 jadi 6 aja. Turunan keempat karena ada x nya maka 0. Turunan kelima ya 0, turunan ke-6 0, turunan ke 10.000 0, turunan ke 1 juta 0. Kayak gitu ya. Oke, gampang banget kan ya. Next, langsung ke latihan aja. Carilah turunan ketiga dari setiap fungsi berikut. Setiap fungsi cuma ada satu fungsi, maka kalau turunan ketiga terlalu mudah saya ganti menjadi turunan kelima. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah carilah turunan pertama dan kedua dari y sama dengan akar 2 min 3x kuadrat. Di sini y itu maksudnya fx ya, Anda usah bingung. Jadi kalau fx itu f aksen x, kalau y ya nanti turunannya y aksen, y double aksen, y triple aksen dan seterusnya. Oke, paham ya. Itu aja supaya nggak panjang lebar, supaya kalian tidak merasa matematika itu sulit membunuhku. Yang penting kalian sedikit-sedikit memahami materi yang ada ini ya. Yang saya sampaikan semoga bisa membantulah sedikit, masukin sedikit ke otak kalian, cantolin gitu ya. Oke, tetap sehat, tetap jaga kewarasan, jangan sampai sakit, jangan sampai stres, dan good luck. Bye bye.